Siloam dari program studi D3 Administrasi Bisnis kelas N1H. Pada video ini, saya akan menceritakan perjalanan pengembangan diri dan personal branding saya selama 1 semester mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Selama perkuliahan, saya mempelajari banyak hal, mulai dari self-awareness, mengenali potensi diri, mengembangkan identitas personal, memahami branding digital, hingga menjaga konsistensi diri di dunia profesional. Dari seluruh materi tersebut, bagian yang paling relevan bagi saya adalah proses mengenal diri, menemukan potensi, serta membangun personal branding yang otentik dan konsisten. Selama mengikuti mata kuliah ini, saya mulai memahami karakter, nilai, dan kekuatan diri saya melalui latihan seperti refleksi nilai, tes MBTI, dan analisis SWOT. Saya menemukan bahwa saya memiliki beberapa kekuatan utama. Yang pertama ada kemampuan komunikasi interpersonal, dan yang kedua ada ketelitian dalam mengerjakan tugas, dan ketiga ada sikap bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Namun saya juga menyadari bahwa saya memiliki tantangan dalam hal percaya diri dan konsistensi, terutama saat berbicara di depan umum. Salah satu momen penting terjadi saat saya mengikuti tugas presentasi di kelas. Walaupun awalnya gugup, ternyata saya bisa menyampaikan materi dengan baik setelah mempersiapkan diri. Dari situ saya belajar bahwa percaya diri dapat dibangun melalui latihan dan pengalaman. Selama 1 semester, ada beberapa keterampilan yang berkembang pada diri saya. Yang pertama, komunikasi. Saya belajar berbicara lebih terstruktur dan jelas. Yang kedua, manajemen waktu. Saya mulai mengatur jadwal agar tugas tidak menumpuk. Dan yang ketiga, ada kepercayaan diri. Saya lebih berani tampil saat diskusi dan presentasi di kelas. Contoh nyatanya, ketika saya berhasil melakukan presentasi kelompok tanpa terlalu gugup seperti biasanya. Selain itu, saya juga mulai membuat to-do list harian agar lebih disiplin dan teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan personal branding blueprint saya dalam beberapa poin. Yang pertama, personal positioning statement. Saya adalah seseorang yang bertanggung jawab, komunikatif, dan selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap pekerjaan dan kolaborasi. Selanjutnya, personal brand keyword. Ada responsible, komunikatif, reliable, dan detail oriented. Kemudian unique value proposition-nya, saya mampu bekerja teliti dan konsisten serta berkomunikasi dengan baik dalam tim. Selanjutnya target audience, dosen, rekan kerja atau teman kelompok, kemudian calon atasan atau perusahaan tempat magang. Personal brand personality-nya ramah, profesional, dan konsisten, kemudian dapat dipercaya. Dan platform digital yang saya gunakan adalah Instagram untuk personal dan aktivitas sehari-hari, kemudian LinkedIn untuk keperluan profesional dan portofolio, TikTok untuk membagikan konten edukatif ringan. Kemudian strategi menjaga reputasi dan konsistensinya, yang pertama menggunakan konten yang positif dan bermanfaat, yang kedua menjaga etika komunikasi online, yang ketiga konsisten dengan gaya visual dan gaya berkomunikasi. Kemudian tidak membuat postingan yang merugikan diri sendiri. Pada awal semester, saya sempat mengalami tantangan terkait kurang percaya diri dan bingung menentukan arah branding pribadi. Saya merasa tidak punya sesuatu yang spesial untuk ditampilkan. Turning point terjadi ketika
saya mendapatkan tugas refleksi diri dan analisa SWOT. Dari situ saya baru sadar bahwa kekuatan saya sebenarnya cukup jelas, seperti komunikasi, ketelitian, dan tanggung jawab. Sejak saat itu saya mulai mencoba membangun personal branding yang konsisten, terutama di media sosial. Saya mulai mengunggah kegiatan kuliah, proses belajar, serta hal-hal yang mencerminkan diri saya. Perubahan yang paling signifikan yang saya rasakan adalah saya lebih memahami diri sendiri, lebih percaya diri, dan lebih terarah untuk membangun citra positif baik secara online maupun offline. Dari mata kuliah ini, pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa personal branding bukan sekedar membuat citra, tetapi membangun identitas yang autentik dan konsisten dengan nilai-nilai diri kita. Dalam 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan saya, kemudian membangun portofolio profesional di LinkedIn, dan melatih konsistensi dalam membuat konten positif. Kemudian terus meningkatkan rasa percaya diri. Untuk diri saya di masa depan, saya berharap saya dapat menjadi pribadi yang lebih berani, lebih kompeten, dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video saya.